الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Di kesempatan khutbah ini, marilah kita saling mengingatkan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Di antara bentuk takwa juga adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi musim-musim ibadah, khususnya bulan Ramadan dan lebih khusus lagi 10 terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di waktu yang lain, dan bersungguh-sungguh lagi di 10 terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di 10 pertama ataupun 10 yang kedua. Di antara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Dan salah satu amalan populer adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini mendapatkan momentumnya pada bulan Ramadan karena hati-hati sedang terbuka. Maka para juru dakwah dari masa ke masa menggunakan kesempatan ini untuk memperbanyak dakwah. Juga membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Karenanya dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk mentadabburi beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan fikih dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma." Dia telah bermuka masam dan berpaling karena didatangi orang yang buta. Ayat ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya beliau sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, yang beliau mengharapkan keislaman mereka, dan dengan begitu beliau berharap dakwah beliau akan mendapatkan dukungan yang luas di masa yang akan datang. Dan saat beliau sedang mendakwahi mereka ini, tiba-tiba datang seorang pria yang buta. Dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah biasa azan atau mengumandangkan azan yang pertama sebelum subuh, dan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang akan mengumandangkan azan kedua saat masuknya waktu subuh. Abdullah ibnu Ummi Maktum mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqri'ni wa 'allimni mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, bacakanlah untukku dan ajarkanlah kepadaku dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Kemudian beliau mengulang-ulangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu dengan pertanyaan dan permintaan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Maka beliau pun berpaling dan memberikan muka masam serta meninggalkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka tidaklah beliau kembali ke rumah beliau sampai turun ayat yang berisi teguran atas sikap beliau ini. Para hadirin sekalian, para ulama akidah telah menjelaskan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya maksum, yakni terjaga dari kesalahan dalam perkara tabligh dan dakwah, yakni dalam konten dan materi dakwah mereka tidak mungkin salah. Mereka juga maksum dari dosa-dosa besar, tapi para nabi tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Namun kalau mereka jatuh dalam kesalahan kecil seperti ini, mereka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah contoh teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang nabi dalam dosa kecil yang dia lakukan. Iya, sebuah kesalahan kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sudut pandang beliau untuk fokus dakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Beliau punya harapan tersendiri untuk hal itu. Beliau punya sudut pandang tersendiri. Beliau juga tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau hanya memberikan muka masam. Beliau hanya berpaling dan meninggalkan Ibnu Ummi Maktum. Dan kita tahu Abdullah ibn Ummi Maktum adalah seorang yang buta, yang tidak bisa melihat berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muka masam beliau. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menegur beliau. Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh terjadi pada seorang nabi dan juga tidak boleh dilakukan oleh para dakwah, para ahli dakwah yang mewarisi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal siapa tahu justru dia yang akan mensucikan hatinya. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia mendapatkan peringatan kemudian mengambil manfaat dari peringatan itu. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak memandang harta ataupun nasab dan garis keturunan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang justru diberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang papa dan orang-orang yang jelata. Walakin Allah yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan orang-orang jelata dan miskin seperti ini justru merupakan harapan terbesar para nabi, karena justru merekalah yang paling banyak mengikuti dakwah para rasul. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya peringatan itu memberikan manfaat. Kadang-kadang kita mendengar suatu ilmu yang sudah pernah kita pelajari atau pernah kita hafal. Namun ketika seorang ustadz, seorang juru dakwah menyampaikannya lagi, kita merasakan Masya Allah, peringatan beliau ini bermanfaat untuk kita. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Materi dakwah tidak harus baru, ilmu yang kita cari tidak harus baru, tapi bisa jadi ilmu lama yang akan semakin kuat menancap di dada kita, atau sebuah peringatan yang akan membuat kita kembali teringat, kembali termotivasi untuk mengamalkan amalan itu lagi yang barangkali kita sudah cukup lama tidak mengamalkannya lagi. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak membutuhkan, maka engkau bersemangat melayani. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, tokoh-tokoh Quraisy itu belum tentu mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang justru sibuk dengan jabatan mereka, dengan darah biru mereka, dengan harta mereka, dan mementingkannya di atas kebahagiaan akhirat mereka. Maka dari 5 nama yang disebutkan tadi, hanya satu orang yang akhirnya memeluk Islam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun sisanya, mereka tetap bertahan di atas kekufuran mereka sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan bagimu jika dia tidak mensucikan dirinya. Artinya, kalau seandainya tokoh-tokoh Quraisy itu tidak mau beriman, maka tidak ada celaan bagimu wahai Rasulullah.
Kenapa engkau sedemikian bersemangat mendakwahi mereka sampai mengabaikan orang buta ini? Iya, padahal tidak ada celaan bagi Rasulullah SAW kalau seandainya mereka tidak beriman. Yang penting adalah bahwasanya beliau sudah menyampaikan dakwah beliau secukupnya. Kewajiban seorang nabi dan kewajiban seorang juru dakwah adalah menyampaikan hidayah irsyad saja. Adapun hidayah taufik, maka itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang dai terlalu mengandalkan kemampuannya, kemampuan retorikanya, kemampuan ceramahnya, kemampuan menulisnya, kemampuannya berdiskusi atau yang lain. Tapi dia harus ingat bahwasanya dia hanya bisa menyampaikan, dan hidayah hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tawakal kepada Allah dan memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita akan terjun ke medan dakwah kita. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan bersegera, berjalan cepat, ingin mencari hidayah, bertanya, mencari ilmu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abdullah ibn Ummi Maktum. Allah menggelarinya sebagai orang yang khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang didasari ilmu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, justru engkau mengabaikannya. Boleh kita berdakwah kepada semua kalangan. Boleh kita memfokuskan dakwah kita kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tapi jangan sampai semangat kita itu berlebih sehingga akhirnya mengabaikan orang-orang jelata, orang-orang miskin, orang-orang papa yang ada di sekitar kita. Padahal bisa jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala lebih besar diharapkan menyapa mereka daripada para tokoh tersebut. Apalagi kalau kita sampai menyakiti mereka dengan kata-kata yang nyelekit atau muka masam atau berpaling. Kalla innaha tadhkirah, jangan lakukan itu lagi. Sesungguhnya ayat-ayat ini dan teguran halus ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa berkehendak, hendaklah dia mengingatnya. Ada dua pendapat ahli tafsir dalam ayat yang terakhir ini. Yang pertama artinya adalah maka barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Penafsiran yang kedua, maka barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia mengingat dan memperhatikan wahyu. Karena ayat-ayat ini, ayat 1 sampai 12 dari surat Abasa berbicara tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu kandungannya adalah teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingat peringatan ini. Beliau menerima teguran ini. Karenanya jika berjumpa dengan Abdullah ibn Ummi Maktum setelah itu, beliau biasa mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang, marhaban untuk orang yang saya ditegur oleh Tuhan saya karenanya. Beliau menerima teguran ini dan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran dalam perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala man bi atharihi iqtafa, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Barangkali di awal bulan Ramadan sebagian dari kita masih tertatih-tatih. Mesin ibadahnya masih dingin dan belum hangat, sehingga kita agak kesulitan dan merasa berat saat dipaksa atau didorong untuk melaksanakan ibadah dengan intensitas yang tinggi. Tapi setelah 25 hari menjalankan puasa Ramadan dengan berbagai ibadah Ramadan yang lain, insyaallah saat ini kita sudah lebih siap, lebih terbiasa, dan mesin ibadah kita sudah panas semuanya, sehingga siap untuk dipacu dengan lebih cepat lagi. Dan begitulah teladan Rasulullah SAW. Beliau menjadikan 10 terakhir bulan Ramadan sebagai puncak kegiatan ibadah beliau. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ibrah bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang mu'tabar, yang dijadikan patokan adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang lemah dan kurang. Maka mari kita akhiri bulan Ramadan kita dengan sebaik mungkin, dengan husnul khatimah. Mari kita isi hari-hari terakhir bulan Ramadan kita dengan berbagai ibadah, dengan cara yang lebih baik. Kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah dan maghfirah darinya menyapa kita. Bisa jadi pada jam dan menit-menit terakhir bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم قنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.